warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andre Malini Dwi Oki Saputra. Masih dengan hal yang sama tentang perpajakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pasal PPh 21. Ya. PPh 21. PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh 21. Di sini wajib pajak PPh 21 adalah orang yang dikenal pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen Per garis 32 garis miring PJ garis miring tahun 2015 pasal 3 wajib pajak. Jika disimpulkan, peserta wajib pajak terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Secara lebih rinci, peserta wajib pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pegawai, dan yang kedua adalah penerima uang pesangon. Yang ketiga, wajib pajak PPh 21. Wajib pajak PPh 21 ini meliputi 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan yang kedua pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, dan lain-lain. Yang ketiga olahragawan, dan yang keempat penasihat, pengajar, pelatih, penceramah. Dasar pengenaan pajak atau yang kita kenal sebagai DPP. Ya, apa itu dasar pengenaan pajak? Ada yang tahu teman-teman sekalian? Oh ya udah, kalau nggak tahu mungkin saya jelaskan. Dasar pengenaan DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan wajib pajak. Penerima penghasilan. Apa saja DPP bagi para wajib pajak PPh 21? Ya, di sini saya akan memberikan info atas DPP. Yang pertama, penghasilan kena pajak yang berlaku bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Tarif PPh 21. Ya, tarif PPh 21 yang dijelaskan tadi sama saya mengetahui beberapa pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh peserta wajib pajak adalah hal yang terpenting. Wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Pengenaan tarif PPh bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan yang Anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Ya, yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta kena 5%. 2. Di atas 50 juta sampai dengan 150 juta kena tarif 15%. Dan yang ketiga, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta sebesar 25%. Yang keempat, di atas 500 juta tarif yang dipungut sebesar 30%. Ya, langsung saja kita ke tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Ya, PTKP sendiri di sini yaitu penghasilan Anda yang dikenai pajak di penghasilan yang bersifat tidak final. Maka Anda berhak atas pengurang penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101 garis miring PMK titik 010 garis miring 2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut. 1. 54 juta untuk diri wajib pribadi, dan kedua 4.500.000 tambahan untuk wajib yang kawin, dan yang ketiga 54 juta tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
PPh 21 bukan pegawai. PPh 21 bukan pegawai ini dimaksud adalah yang di sini dimaksud orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Ya. Terus kita langsung ke contoh saja. Contoh soal yang saya akan berikan di sini atas PPh pasal 21 pegawai tetap. Ya, bisa lihat di kanan saya ada penghasilan bruto gaji. Gajinya 8 juta, premi JKK 0,5% atau Rp40.000. Premi JKK 0,3% 24.000. Jadi 8 juta ditambah 40.000 ditambah 24.000 total selama 1 bulan itu 8.064.000. Pengurangan. Nah, di sini biaya pengurangan meliputi biaya jabatan 0,5%. Oh, salah. Maksud saya 5,0% sebesar 403.000, iuran pensiun 100.000, iuran JHT 2% atau 160.000 jika di total keseluruhan itu 663.200 rupiah. Penghasilan neto sebesar 7.400.800 rupiah. Penghasilan neto setahun atau 12 bulan yaitu 88.809.600. PTPKP kawin sama dengan 0. Jadi di sini kawin dia tidak mempunyai tanggungan sama sekali. Ya. Sama dengan 58.500 dikurang 88.809.600 sama dengan 30.309.600 dikurang PPh 21 terutang, yaitu PPh 21 terutang untuk 1 bulan dibagi 12 sama dengan 126.288.000 rupiah. Mungkin cukup sekian kali ini teman-teman penjelasan atas PPh pasal 21. Mohon maaf atas kesalahan kata dan terbata-bata ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.